Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Lestari, NIM 2019 33228, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya KKN tematik 2022 Universitas Muria Kudus di Desa Krasa, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Saya akan menampilkan sebuah video unggulan, yaitu dengan tema pendidikan yang berjudul Sosialisasi Peran Orang Tua dalam Pendampingan Belajar Anak di Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Lestari dari Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan sosialisasi peran orang tua dalam pendampingan belajar anak di rumah. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu pendampingan belajar anak di rumah dengan baik? Belum. Baik, saya akan jelaskan. Ya. Sebelum saya jelaskan, tujuan program sosialisasi kali ini yaitu memberikan kiat-kiat bagaimana menjadi orang tua yang dapat memenangkan hati anak sehingga mereka merasa nyaman berada di dekat orang tua, nyaman untuk berbagi cerita dan beraktivitas bersama, termasuk belajar di rumah. Nah, apa itu pendampingan belajar anak di rumah? Pendampingan belajar anak adalah upaya orang tua untuk menemani, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah anak dalam berpikir, memberikan dorongan, motivasi, dukungan, pengawasan, dan memberikan fasilitas kepada anak agar semangat dalam belajar. Nah, untuk manfaat pendampingan belajar anak itu sendiri, yang pertama yaitu memberikan semangat untuk anak. Yang kedua, menjaga niat belajar anak. Yang ketiga, mengawasi perkembangan anak. Yang keempat, menjadikan anak berprestasi. Dan yang kelima, membantu anak dalam menyelesaikan kesulitan belajar. Nah, di sini ada peran orang tua dalam pendampingan belajar anak. Yang pertama itu sebagai guru di rumah. Orang tua membimbing anak, mengawasi selama anak belajar di rumah. Yang kedua, sebagai fasilitator. Dinamakan sebagai fasilitator yaitu orang tua memberikan sarana dan prasarana yang membutuhkan anak selama proses belajar di rumah. Dan yang ketiga, sebagai motivator. Diartikan sebagai orang tua itu harus mampu memberikan motivasi kepada anak untuk bersemangat ketika belajar di rumah. Ya. Nah, yang terakhir saya akan memberikan tips mendampingi belajar anak di rumah, yaitu ada 5. Yang pertama, tetapkan tujuan. Tujuan yang spesifik agar proses pembelajaran berlangsung secara sistematis. Misalnya, mata pelajaran bahasa Indonesia, spesifiknya materi puisi. Nah, di sini kita ingin anak mengetahui tentang pengertian puisi, ciri puisi, dan cara membaca puisi dengan benar. Dan yang kedua, apresiasi. Kegiatan awal untuk mengkondisikan anak dalam menerima pelajaran. Misalnya, pertanyaan pelajaran di pertemuan yang sebelumnya sehingga anak dapat antusias dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode mengajar. Perhatikan metode mengajar, contohnya memanfaatkan multimedia, yaitu menggunakan video pembelajaran di YouTube, Alpraga, dan lagu, sehingga materinya akan lebih mudah diterima oleh anak. Yang keempat yaitu variasikan gaya belajar. Setiap mengajar, koordinasikan gaya belajar yang berbeda. Misalnya, membacakan puisi, lalu kemudian memberikan gambar, dan memberikan kuis dalam evaluasinya. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Di sini ketika sedang santai bareng, misalnya menonton TV, sedang ngobrol biasa saja, bisa disisipkan materi yang telah diberikan
dan dilakukan evaluasi terhadap pemahaman yang telah diterima oleh anak. Nah, demikian presentasi tentang peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Apakah ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Bagaimana, Bu? Apa yang dimaksud belajar niat? Apa yang dimaksud niat belajar anak, Kak? Ya, baik. Tadi ada di slide ini, menjaga niat belajar anak. Nah, kerap kali niat belajar anak itu menurun bisa diakibatkan karena faktor lingkungan ataupun anak tersebut bosan akan pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus memberikan motivasi dan semangat agar siswa dapat meningkatkan niat belajarnya. Bagaimana, Bu? Apakah sudah jelas? Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Yang pertama itu disebabkan karena kesiapan anak kurang. Di sini kurangnya kesiapan biasanya mengakibatkan anak malas belajar. Kita sebagai orang tua itu harus mengetahui apakah anak tersebut sudah siap belajar atau belum. Dan yang kedua itu kita harus mengetahui batasan waktu anak dalam belajar. Seringkali anak itu mengira pembelajaran membosankan dan lama. Nah, kita sebagai orang tua harus memberi pengertian kepada anak bahwa pembelajaran boleh tidak lama asalkan materi pembelajaran harus terserap dengan baik. Nah, yang ketiga itu kita harus mengetahui minat belajar anak. Di sini biasanya anak itu senang dalam bidang yang diminatinya, misalnya suka menari, kemudian menyanyi dan olahraga. Nah, kita dukung anak tersebut dalam pembelajaran itu. Nanti lama-kelamaan anak akan merasa bahwa pembelajaran itu menyenangkan dan tidak membosankan. Itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sekian yang dapat saya sampaikan ya ibu-ibu, adik-adik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Selamat malam. Perkenalkan, nama kakak Puji Lestari, bisa dipanggil Kak Puji ya. Nah, di sini kakak akan mengajarkan kalian perkalian menggunakan teknik cepat, yaitu jarimatika. Apakah ada yang tahu teknik jarimatika? Belum tahu ya. Baik, kakak akan mencontohkan terlebih dahulu. Di sini ada perkalian 7 dikali 7. Nah, untuk teknik jarimatika misalnya 7 itu namanya kan gini, 7 dikali 7. Nah, di sini ada 2 jari yang terbuka dan tertutup. Yang terbuka itu ini ya, yang tertutup itu ini. Coba gini semua. Nah, kita hitung jari yang terbuka terlebih dahulu. Hitung bersama-sama ya. 1, 2, 1, 2 ditambah 2 jadinya berapa? 4. Ya, kita tulis di sini. Berarti ini 4. Kemudian tadi jari yang tertutup ada berapa? Kita kalikan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, jadi 7 dikali 7 yaitu 49. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik apakah sudah paham penjelasan dari kakak? Ya. Baik, coba di antara kalian menjawab soal yang kedua, 9 kali 8. Siapa yang bisa? Oke, coba 9 kali 8 pakai jarimatika. Ayo dihitung bersama-sama. 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4 ditambah 3 jadinya 7. ya, ditulis di sini 7. Selanjutnya
jari yang tertutup dikalikan. 2. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, apakah ada yang bisa lagi? Coba angkat tangan. Ya, baik. Coba 7 kali 9 pakai jari matika. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Kemudian jari yang ketutup. Coba dihitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, benar sekali. Untuk yang terakhir kita kerjakan bersama-sama di buku masing-masing ya. Bagaimana adik-adik, apakah sudah selesai? Nah, jawabannya berapa? 64. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Baik, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Mbak Puji sudah bagus dan dipahami. Dapat menghitung perkalian dengan cepat.